Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. IHSG hari ini menguat ya, 0,4%, tutup di 6927,68. Higher low candle-nya meskipun tutup di bawah pembukaan ya. Akhirnya hari ini bikin candle yang ya meskipun higher low tapi body candle-nya kecil. Terus dengan shadow bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candle-nya, menyisakan shadow atas juga. Tapi ini memberikan satu sinyal positif ya, paling nggak, meskipun nggak banyak lah, paling nggak ada sinyal positifnya. Mudah-mudahan IHSG berhasil ke 7.000-an lagi lah ya, ngetes paling nggak 7.000 atau 7.000 sekian. Saya berharap sih 7.050 atau mendekat ke 7.100, baru kemudian kalau mau turun lagi silahkan monggo, buat yang ngantri-ngantri supaya dapat barang gitu ya. Tetap buat yang lagi trading, stay safe. Jangan lupa pasang pengaman-pengamannya, stop loss, trailing stop, terus kemudian take profitnya dipasang sekalian, nggak masalah. Jangan lupa jualan kalau udah cuan ya. Kemudian pertama kita cuan dulu lah ini, karena hari ini kita alhamdulillahnya dikasih cuan ya, dikasih cuan dari yang pertama ada MDKA. Terakhir muncul strateginya direkomendasi untuk tanggal 30 Juni 2025. Belinya di 1800 dan low hari ini di 1795. Jadi harusnya pada dapat dan target di 2000 sudah langsung lunas hari ini ya. Hari ini tutup persis di 2000, high-nya sempat 2040. Jadi ya happy cuan. Meskipun 3 candle terakhir ini, hari ini, kemarin, dan 2 hari yang lalu itu bikin 3 pola candle ini jadi pola bullish reversal yang oke sih. Tapi buat nggak ada salahnya untuk take profit sebagian dulu gitu ya. Buat yang masih mau hold, pasang trailing stop atau sejenisnya paling bawah 1900 lah. Mudah-mudahan masih bisa ada nendang-nendang sedikit ke atas. Kalau masih lanjut naik, ada kemungkinan nyamperin 2100-an lah ya, 2170. Mudah-mudahan bisa ke sana sih. Nggak ada salahnya buat yang masih punya barang dan mau hold, pasang trailing stopnya ya. Kemudian berikutnya ada ULTJ. ULTJ ini barang hari Kamis sih. Hari Kamis tuh di sekitar 13.25, sekitaran situlah, 13.20, 13.25. Sempat di spill boleh dibeli ya, karena ada peluang rebound nih. Stop loss di bawah 12.70, mudah-mudahan berhasil nutup gap ini nih 14.70 ya. Dan hari ini tutup di 13.50, jadi ada floating profit meskipun belum banyak. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut, dan stop lossnya masih di bawah ya buat yang udah punya barang. Sementara ini belum bisa atau belum terlalu aman kalau misalnya, atau belum ideal lah kalau misalnya geser trailing stop atau SL plusnya digeser ke atas gitu ya. Tapi yang penting floating profit buat yang udah jualan, mungkin udah jualan, beli kemarin siang ya, kemarin lagi Kamis siang, dan kepotong long weekend, kemudian hari ini hijau, mungkin udah jualan ya happy cuan. Kemudian berikutnya saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada CMNT. Ini strategi terakhir muncul di rekomendasi tanggal 30 Juni. Strateginya ngantri di 775. Belum dapat barang, hari ini tutup melemah 1,3% di 790. Low-nya baru nyampe 785 tapi jadi ya belum dapat barang lah. Diantriin dulu aja buat yang masih minat beli CMNT ya, di 775 ngantri belinya. Stop loss di bawah 725 dan targetnya TP1 ada di 930-an. Kemudian yang kedua ada ESA. Nah, ESA strateginya ngantri di 555 nih. Sementara ini saya pilih ngantri 555 dulu aja ya, karena beberapa hari yang lalu kan sempat ada strategi yang nyenggol stop loss tuh. Jadi calm down dulu. Kita coba ngantri di 555, siapa tahu dapat.
Kalau ternyata nggak disamperin dan muncul sinyal rebound, muncul sinyal bullish reversal yang oke, dibeli lagi silakan. Kalau sekarang ini kan belum nih, sementara masih inside bar, volumenya kecil juga ya hari ini. Jadi saya pilih ngantri di 555, stop loss di bawah 510, jadi risikonya biar nggak terlalu gede aja. Kemudian target TP1 masih ada di 825, semoga bisa disamperin dulu lah ya. Kemudian IPCC, nah ini beberapa hari yang lalu pas waktu market lagi jalan ya, sepertinya pada dapatnya di 1000 sih ini, karena pas market lagi jalan juga sempat di mention di sekitar 900 sekian, 990-an. Cuman strategi yang muncul itu belinya di 10.30. Nah, karena waktu tanggal 26 ini adalah ex-date, terus gap down, kemungkinan yang udah pasang antrian tanggal 25 sore atau 26 pagi itu dapatnya di 1000. Jadi masih aman disimpan ya buat yang udah punya barang, selama nggak turun dan tutup di bawah 955. Buat yang belum punya dan minat, ini masih bisa dibeli sih. Stop loss juga masih sama di bawah 955. Target TP1 juga masih sama di 1200. Terus ada Ratu. Hari ini menguat 2,3%, tutup di 6750. Sepertinya belum pada dapat barang sih yang kemarin ngantri di 6100-an atau ya 6075, 6100, jelas belum dapat barang sih. Barangkali udah punya barang, udah nyingkat udah pada beli waktu kemarin closing atau waktu kemarin di sekitar ya 6200, 6300, ya di hold dulu nggak masalah, selama nggak turun ke bawah 5675 masih aman lah ya. Mudah-mudahan si Ratu bisa membala gini. Kalau misalnya nggak dapet juga waktu nggak dapet juga antrian di sekitar 6100 atau sedikit di bawah itu, dan besok naik ke atas 7000, dibeli boleh, stop lossnya dinaikin di 6200 boleh gitu ya. Dan target saya masih tetap incer 9000 ini si Ratu ya. Ada potensi bikin hidden bullish divergence, dan kalau memang bikin hidden bullish divergence berarti ada peluang untuk lanjut ke atas 8250. Next ada Silo, menguat hari ini lumayan 7,3%, tutup di 2350. Harusnya udah punya barang sih ini beberapa hari yang lalu ya, strateginya beli di 2160, udah dapat barang, masih aman simpan, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 2950-an. Setidaknya dapat barang di 2160, kemudian ini nyampe ke 2600 atau 2,5 lah ya, itu udah oke sih. Jadi kalau misalnya pengen take profit sebagian dulu ketika nyampe 2500 atau 2600, monggo silakan 2500 lah, itu TP dulu juga nggak masalah, atau 2470 mau TP dulu juga nggak masalah, rasionya udah oke kok itu. Kemudian yang berikutnya ada Emyor. Si Emyor hari ini merah sih, melemah 0,5% meskipun akhir-akhir low candle-nya, tapi masih aman simpen buat yang udah punya barang ya, selama nggak ke bawah 1820. Buat yang belum punya barang dan masih mau nunggu atau masih mau ngantri di 2000, ya silahkan. Buat yang udah punya barang, simpan dulu, masih aman selama nggak ke bawah 1820 ya. Kemudian berikutnya ada ICBP. Hari ini menguat 3,4%, akhir-akhir low, dan lagi berjuang nih menuju 11.300-an. Target TP1 ada di 11.300 tuh. Beberapa waktu yang lalu strateginya beli di 10.000 dan dapat barang di tanggal 23. Saya ingat itu strategi untuk tanggal 23 sih, disebar tanggal 20 saya ingat saya, atau tanggal 21 disebarnya. Waktu libur, waktu hari Sabtu kalau nggak salah ini disebar, kemudian dapat barangnya hari Senin ya, tanggal 23. Mudah-mudahan lancar ke 11.300 nih. ICBP masih aman simpen selama nggak ke bawah 9450. Kemudian SMGR yang hari ini menguat 4,3%, tutup di 2690, mantul dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Mudah-mudahan lancar ke 3090 target TP1, dan target yang saya incer 3600, 3700 ya. Karena si SMGR ini sudah bikin change of character waktu
naik dan tutup di atas 2790, breakout high valid 2790 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa lanjut bikin bosnya kalau breakout 3060 berarti itu high valid, dan mudah-mudahan lancar ke berapa itu 3600-an. Sebentar ini, oh ya betul sih, sudah strukturnya udah nggak downtrend. Mudah-mudahan lancar ke 3600 3700. Next ada MLPL, hari ini merah melemah 1%, tutup di 95, dan buat yang udah punya barang sih simpen dulu nggak masalah ya, selama nggak ke bawah 85. Buat yang belum punya saya ini sih sebenarnya lagi di area beli, tapi saya lebih pilih area belinya itu di 91 dan 97 atau di tengah-tengahnya ini ya. Kalau mau langsung beli sih boleh, stop loss di bawah di bawah 85 ya. Kemudian target TP1 masih di 124. Kemudian berikutnya ada Pegeo. Nah, si Pegeo ini ceritanya dapat suntikan dari Danantara ya. Dia dapat duit lah, hampir 2 T, lumayan tuh, banyak dapatnya. Ya, tapi ini proyek yang dampaknya ke apa namanya? Ya, dampaknya ke Pegeo kemungkinan nggak bisa dilihat dalam waktu dekat sih, karena proyek-proyek EBT itu kan untuk jangka panjang ya. Jadi mari kita lihat dari sisi teknikalnya aja, enaknya kita ikutan beli atau enggak. Pertama kita lihat dari strukturnya. Dari strukturnya ini udah nggak downtrend nih, semenjak si Pegeo naik dan breakout 11.10 itu high validnya di tanggal berapa tuh, 16 Mei kemarin berarti ya. Dia udah nggak downtrend strukturnya. Kemudian sudah ada setup juga yang kebentuk sejak bulan April lalu. Target TP2 udah disamperin di 1395, malah sempat tutup di 1600-an ya, 1610, highestnya di 1650. Nah, kemudian dari strukturnya juga pullback terakhir sebagai inducement itu ada di 1260. Jadi selama Pegeo nggak ke bawah 1260, maka ini masih ada peluang untuk lanjut ke 1800-an ya. Target full cycle di 1820 1825. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Dan ini juga ada peluang bikin hidden bullish divergence karena low bulan Juni yang kebentuk itu higher low terakhir lah ya yang kebentuk itu masih berada di atas higher low terakhir yang kebentuk nih. Calon higher low yang kebentuk lah ini. Low bulan Juni ini calon higher low yang kebentuk ya. Itu masih berada di atas higher low yang terakhir bentuk, yaitu di 1260. Kemudian ini juga ada bearish divergence, neckline-nya di 1260. Selama nggak tutup di bawah 1260, selama nggak turun ke bawah 1260, ya ini masih ada peluang untuk lanjut ke atas gitu ya. Dan lanjut ke atasnya itu ada peluang untuk naik ke atas 1650, meskipun itu cuman sampai ke 1655. Jadi ada potensi masih ada potensi upside. Dan sebelumnya pernah ada strategi beli Pegeo, belinya buy break 1380 ya waktu itu ya. Mungkin ada yang beli waktu ngelihat ada setup di intraday. Di sini nih ada setup di intraday, mungkin udah ada yang beli ya, nggak apa-apa, sama-sama bisa di hold ya, di hold dulu nggak masalah selama si Pegeo nggak ke bawah 1260. Jadi buat yang udah punya barang simpan, buat yang belum punya barang biar nggak terlalu gede risikonya atau stop lossnya ngantri 1380 sih nggak apa-apa ya, mudah-mudahan masih dikasih tuh. Dan targetnya paling nggak 1600, mudah-mudahan disamperin, dan semoga ini berhasil ke 1800-an ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Saham pertama yang di request adalah DKFT. Oke, DKFT. DKFT ini sebenarnya masih uptrend, tapi pullback terakhir di 414 tuh udah ditembus, dan seingat saya pernah dibahas hati-hati di sekitaran area ini ya, berapa 470-an 472 itu highest close bulan Juni kan.
ternyata hari ini masih direspon jadi resisten gitu ya. Dan meskipun ada peluang untuk lanjut ngetes 500, yaitu target full cycle di 500 dari setup yang udah kebentuk di awal tahun 2025 tuh. Tapi hari ini 472-nya masih jadi resisten, boro-boro nyampe 500, 472 aja masih belum berhasil di breakout ya, masih belum berhasil tutup di atas itu. Jadi mungkin udah punya barang nih, sepertinya sih udah punya barang nih yang tanya ya. Kalau misalnya udah punya barang, trailing stop pasang di 404 atau 400 lah paling bawah, jangan terlalu bawah lah ya. Kalau ternyata kejual turun ke bawah 404, calm down dulu, nonton dulu. Kalau ternyata ada mantul-mantul dibeli lagi, oke. Kalau enggak ya udah biarin nge-swing dulu kemana gitu, kayak terserah dia mau nge-swing kemana ya sampai muncul sinyal rebound. Siapa tahu ngetes 324 326 nih, ini ada area base juga di sini gitu ya. Kalau ternyata kalau misalnya belum punya barang, itu yang saya kurang serg dia turun ke bawah 414 aja sih. Meskipun closingnya sama sekali nggak ada yang nggak ada yang tutup di bawah 414. Kalau ternyata minat banget pengen beli si DKFT ya, stop lossnya tetap sama di 402 atau 400 lah gitu ya. Targetnya sekitar 500, itu target full cycle di 500 505 gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua ada BKSL. BKSL ya, si BKSL pullback terakhir masih jauh di bawah. Ya ini si BKSL kalau kita lihat strukturnya sementara ini selama nggak ke bawah 96 ya masih terus lanjut. Tapi konyol sih kalau pasang trailing stop atau stop loss di bawah 96 di 95 gitu, nggak lucu juga. Jadi kalau ternyata udah punya barang, nggak ada salahnya pasang trailing stop atau stop loss ya itu seenggak-enggaknya di bawah 120 atau ya di 113 gitu, oke lah. Karena sebenarnya 3 pola candle ini menarik sebenarnya ya. Nah ini candle tanggal 24 itu kan hijau gede, terus 3 candle berikutnya termasuk hari ini dia closing di dalam body candlenya itu aja. Dan candle yang hijau itu bikin highest close, bikin close yang lebih tinggi, bikin harga penutupan tertinggi baru gitu. Dari yang sebelumnya tertingginya di 135 dia bikin di 137. Jadi kalau misalnya udah punya barang, nggak ada salahnya pasang trailing stop di 119 118 gitu ya. Situ boleh sih, karena ini sih ada bearish divergence. Saya berharap dia bikin high baru lagi ya, nyamperin target TP2 lah di 146 tuh ya. Ini high yang pernah kebentuk di bulan Juni itu kan 144 tuh, 146-nya belum disamperin tuh ya. Mudah-mudahan nyampe ke sana tuh. Sehingga pullback terakhirnya di sini di 114. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya belum punya barang pengen beli, ini stop lossnya agak jauh nih. Seenggak-enggaknya di bawah 120, yang paling enak sih di bawah 114 ya. Itu cukup rasional lah kalau stop loss di 113 atau 112 gitu. Cuman range-nya agak lebar aja. Paling gitu. Mudah-mudahan lagi floating profit nggak ada salahnya di TP dulu, TP sebagian gitu ya. Paling gitu. Kemudian berikutnya ada data. Oke, hari ini melemah 3%, tutup di 1300 ya. Kemarin menguat 13%. Kalau dilihat beberapa bulan ke belakang itu dia cenderung sideways ya. Range-nya itu di yang bawah 815, yang atas 2280. Nah, tapi di sini ada area order block nih di 1800-an. Dan sebelum nyampe situ area 1380 1400 ternyata masih direspon jadi area support. Jadi mudah-mudahan nggak lagi floating minus. Kalau lagi floating profit ini enak tinggal pasang trailing stop aja. Trailing stopnya sih
berarti di bawah low hari ini ya, di 12.50. Kalau baru mau beli, area belinya kurang enak sih. Lebih enak sekalian breakout 1395 ini. Kalau breakout 1395 ada peluang lanjut ke 1700-1800 itu ya. Mudah-mudahan lah, kita lihat si data besok kayak gimana. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 1 Juli 2025. Ada 2 saham dulu lah ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Manfaatkan fitur conditional order, GTC order, dan fitur-fitur smart order lainnya. Saham pertama ada HRTA, hari ini menguat 2,5%. Mungkin tadi udah ada yang punya barang, udah ada yang beli, udah punya barang gitu ya, disimpan dulu nggak masalah. Kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir sebagai inducement di 550 belum ditembus ini ya. Dites nih pagi ini, atau ya tadilah sempat turun sampai ke 550 terus membal. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli HRTA, besok silakan ngantri 600, itu nggak masalah. Atau langsung beli di 605 juga nggak apa-apa, selama sanggup diterima stop lossnya di bawah 550. Beda 1 tick aja sih. Targetnya saya masih incer target TP2 di 750-an ya, 755, 760 situ. Kemudian saham kedua ada MAPI. Nah, si MAPI hari ini naik menguat 4,9%, tutup di 1180 ya. Memang kempes tutupnya dan jadi candle yang cenderung indecision hari ini. Candle dengan body hijau kecil dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih panjang atau lebih gede daripada candle body candlenya. Kalau kita lihat mundur sedikit ke belakang, bulan April lalu ini ada setup yang udah kebentuk. Kemudian sebenarnya hari ini atau ya sekarang ini lagi di area beli sih. Lagi di antara level pre-entry dan level entry. Kalau mau langsung beli silakan. Dan kalau ternyata ini kita lihat, ini candle merah terakhir waktu terkoreksi setelah ada setup ya. Turun, kemudian ada candle hijau, ada merah, tutupan yang lebih rendah dari merah terakhir. Ada hijau lagi. Hari ini tutup di atas closing candle hijau yang pertama, sehingga kalau kita ganti view-nya ke line chart itu ada zigzag higher low yang kebentuk. Nah, jadi kalau misalnya minat beli MAPI, silahkan ngantri di 1155 boleh. Atau mau langsung beli di 1180 juga nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama di bawah 1075 ya. Kalau turun dan tutup di bawah 1075. Dan target TP1 itu masih ada di 1535, masih lumayan, ini risiko rasionya bagus ya, risikonya cenderung atau relatif kecil, diatur aja money manajemennya supaya tetap aman, dan potensi rewardnya lumayan. Oke, itu tadi 2 saham pilihan kami dan segitu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.